cerita. Oke, jadi sebelumnya aku kan cerita tentang kasus ayah yang ngebanting anaknya di Filipina. Di video itu banyak banget yang komen bilang itu tuh di Indonesia bukan Filipina. Yang dimana sebenarnya emang ada kasus yang mirip di Indonesia tapi beda guys. Yang aku bahas kemarin itu yang videonya lagi viral dan itu di Filipina. Nah, biar lebih jelas kali ini aku mau ceritain kasus yang di Indonesia. Setelah aku cari kasusnya ada 5, aku bakal bahas yang di Kalimantan dulu. Kasus ini terjadi pada Sabtu 24 November 2018 di Jalan Usaha Baru Sungai Rengas, Kuburaya, Kalimantan Barat. Supardi Supriyatman adalah seorang security atau satpam di sebuah rumah makan. Dia lahir pada 2 Februari 1982 di Meliau, Sanggau, Kalimantan Barat. Supardi ini memiliki seorang istri yang bernama Hamisah dan 3 orang anak. 2 anak tiri yaitu Nur Hasni yang berusia 18 tahun dan Ahmad yang berusia 13 tahun. Kemudian 1 anak kandung dari pernikahannya dengan Hamizah yaitu Putri Aisyah berusia 1,5 tahun yang tidak lain adalah sang korban. Gimana kejadiannya? Menurut pengakuan Hamisah, pada hari itu sebelum kejadian Supardi sempat mengaji di ruang tamu. Katanya saat itu emang gelagatnya udah aneh. Muka Supardi ini kelihatan pucat, lelah dan tidak bertenaga. Nah, setelah ngaji Supardi ini sempat tidur-tiduran di ruang tamu. Hamisah sempat nyuruh dia pindah ke ruang tengah. Disitulah Supardi sempat main sama anaknya Putri Aisyah. Nah, gak lama Supardi ini maksa supaya anaknya tidur sambil digendong dan dibawa ke teras rumah. Tapi anaknya tuh gak mau tidur dan terus nangis. Ngelihat hal ini, Hamisah sempat ingin ngambil Putri Aisyah buat diberi ASI. Tapi Supardinya nolak, dia bilang dinyanyiin aja. Lantaran anaknya gak berhenti nangis, Hamisah terpaksa bawa putrinya buat ke kamar untuk diberi ASI. Nah, waktu lagi dikasih ASI inilah tiba-tiba Supardi ngambil Aisyah dan dibawa keluar rumah. Di situ terjadi pertengkaran. Hamisah sempat ngejar dan berusaha ngambil putrinya karena takut diapa-apain. Mereka mulailah rebutan sampai di dapur. Tiba-tiba emosi Supardi ini memuncak terus ngebanting anaknya berkali-kali. Hamizah yang waktu itu shock langsung pingsan. Untungnya keributan mereka ini sempat kedengeran sama tetangga. Si Supardi ini sempat kabur tapi untungnya berhasil ditangkap. Sedangkan Putri Aisyah sendiri sayangnya meninggal di lokasi kejadian. Menurut penyelidikan polisi, Supardi ini sebenarnya dikenal sebagai orang yang sayang sama anaknya dan nggak pernah marah. Makanya banyak orang di sekitarnya tuh yang shock sama kejadian ini. Tapi nggak cuma itu aja, pihak polisi juga nemuin katanya Supardi ini sebelumnya sempat terlibat kasus pembunuhan di Sanggau. Jadi ya nggak ada yang tahu juga ya guys namanya orang. Oh ya, berdasarkan tes Supardi ini dinyatakan sadar, jadi nggak ada gangguan jiwa, cuma depresi aja. Buat motifnya ditetapkan karena emosi sesaat. Nah, untuk hukumannya aku nggak nemu pastinya berapa, tapi dituntutannya itu 15 tahun ditambah sepertiga, jadi sekitar 20 tahun maksimal. Semoga aja dihukum seberat-beratnya sih. Oke guys, jadi segitu dulu buat cerita kali ini. Kalau kalian mau tahu 4 kasus lainnya yang mirip di Indonesia, bisa komen ya mau dilanjutin atau enggak. Pasti lu udah pernah denger lah ya katanya kalau kita itu lagi dengerin cerita horor atau lagi ngomongin makhluk-makhluk halus, sebenarnya mereka itu datang dan ngeliatin kita. Nah, ini ada kiriman cerita dari seseorang bernama Caca, dan si Caca ini ngirim ceritanya itu lewat aplikasi Litmatch. Nih gue bacain dah. Oke, jadi si Caca ini emang orang yang suka banget dengerin cerita-cerita horor kayak lo ini nih. Bahkan karena saking sukanya sama cerita horor, dia pengen tidur aja, dia itu dengerin podcast cerita horor. Nah, beberapa bulan lalu si Caca ini begadang sambil dengerin podcast cerita horor itu tuh. Terus pas dia udah mulai agak ngantuk, pas lagi pengen tidur, dia itu masih tetap dengerin podcast cerita horor itu. Saat itu podcastnya ini lagi cerita tentang sebuah rumah yang di dalamnya itu katanya ada kuntilanak kayak gitulah. Di podcast itu ada efek suara kuntilanak ketawa. Terus beberapa saat kemudian setelah suara ketawa di podcastnya ini habis, Caca ngedenger ada suara ketawa juga. Tapi ketawanya itu bukan dari HP-nya ini. Si Caca yang tadinya udah mulai ngantuk, dia itu langsung bangun dan duduk. Ngecek tuh, itu suara dari mana. Tiba-tiba ada yang ngetok pintunya dia. Caca langsung buru-buru bukain pintu, tapi itu kosong dan keadaannya itu udah gelap, yang tandanya orang tuanya ini udah pada tidur. Caca buru-buru masuk ke kamarnya, langsung selimutan. Dia juga langsung matiin tuh podcast cerita horornya. Pas lagi selimutan ini, nggak lama dia ngedengar lagi ada suara ketawa tipis tapi jelas. Caca langsung ketakutan tuh karena dia inget omongan orang kalau katanya ketawanya itu tipis dan nggak begitu kenceng, berarti dia deket. Wah, Caca langsung berusaha tuh buat tidur secepatnya. Cuma pas lagi ketakutan ini, tiba-tiba dari jendela kamarnya ada yang ngetok lagi. Itu nggak mungkin, soalnya kamar Caca ini adanya di lantai 2. Aduh, parah ya, horor banget. Ya, selain lu bisa kirim cerita horor ke gua, kalau lu download aplikasi Litmatch, lu juga bisa dapetin temen. Soalnya gua aja nih bisa dapet temen banyak lewat aplikasi Litmatch ini. Jadi buruan deh lu download aplikasi Litmatch sekarang. Oke.
Gue mau bacain pengalaman horor salah satu followers gue. Kalian harus nonton sampai habis karena ini bener-bener bikin gue merinding. Oke. Tahun 2020 kami studi tur ke Bali. Sekolah kami dapat 2 villa murah, laki-laki dan perempuan dipisah. Habis sholat maghrib kami makan, setelah itu kami masuk ke ruangan masing-masing karena sudah pukul 8. Di situ teman aku namanya Rio ngajak kami cerita-cerita. Karena saking serunya sudah pukul 10.30 ruangan terasa dingin. Rio masih mau cerita, padahal yang punya villa udah bilang, "Adik-adik, kalau di villa ini malam ini ngomongnya jangan terlalu berisik ya. Saya cuma gak mau nanti ada yang iseng." Di kamar ini ada 13 laki-laki. Pintu depan itu ngarah keluar pagar dan pintu belakang ngarah ke rumput dan ayunan. Gak lama ada ketukan kecil dari tembok sebelah lemari. Si Rio bilang, "Punten saha ya." Yang lain pada kebangun. Si Andi ini kesal ngetok dindingnya dengan kenceng. "Woi bangsat, ini teh saha?" Aku kaget. Suara ketukan itu bunyinya agak keras, tapi kali ini kayak ada batu kecil dilempar 3 kali. Rio kesal dan nantengin, "Sini lo kalau berani masuk kamar gue, jangan ngetok bego." Tiba-tiba Lian temanku bilang, Rio, di belakang lu ada gorila." Aku ketawa. Tapi aneh, si Rio badannya gak bisa gerak, pasang wajah ketakutan. Semua panik. Rio lihat apa? Kok bisa sampai gak bisa gerak? Kita semua fokus ke arah yang dilihat Rio. Asli di situ kebentuk badan hitam gede, kepalanya kayak reok. Aku langsung terima kalau itu iblis yang pertama kali aku lihat. Ternyata bukan aku aja yang lihat, tapi semua temanku lihat. Serem banget, mukanya merah kayak nonjol keluar, terus wajahnya berbulu, giginya bertaring panjang. Syukurnya dia cuma natap Rio. Aku nangis sejadi-jadinya tanpa suara. Gak lama mataku ngeblur, kepala pusing, akhirnya aku pingsan. Pas bangun aku lihat jam bergerak melawan arah, di situ hidung aku mimisan. Tiba-tiba ada bocah pakaian baju putih, rambutnya lurus berponi, bercucuran darah dari ujung kepala sampai baju, mukanya rata. Seruangan bau amis darah, dia narikin kaki aku. Dan ternyata teman aku semuanya tergeletak di rantai gak sadarkan diri. Aku lihat Rio masih gak gerak. Di kanan Rio ada cewek rambut panjang sekaki, pakai baju adat upacara Bali. Sebelahnya lagi ada kepala buntung, darahnya kemana-mana sampai lantai banjir darah. Anak kecil itu narikin kaki temen aku satu-satu. Aku pengen teriak tapi gak bisa bersuara. Gak lama darahnya hilang, semua bersih. Aku kerasa dingin dan mual-mual. Akhirnya semua kebangun dan gak ada yang ingat sebelumnya kejadian apa, termasuk si Rio. Cuma aku yang ingat dan terima kalau itu nyata. Aku lihat lagi kejam seperti biasa. Besoknya pengen curhat ke yang punya villa, tapi gak ada dan gak ketemu lagi. Aku cuma bisa diam merenung trauma. Pengen cerita kortu, tapi takutnya dikira ngadi-ngadi. Ih. Kisah seram Masha. Kau punya petunjuk mengenai segala hal. Kau mengatakan monster sangat menyeramkan dan mimpi buruk sangat mengerikan. Kami sangat ketakutan dan tidak ada yang melihatnya dalam kehidupan nyata. Dan ada yang pernah bertemu dengan salah satunya. Biar aku ceritakan ya, bagaimana dengan kisahnya. Pada suatu ketika, ada pabrik traktor yang ditinggalkan semua orang. Perjanjiannya adalah anak itu kehilangan sekop dari traktor mainannya dan percaya bahwa dia akan menemukan cadangan di pabrik itu. Dan pada suatu hari, ketika tidak ada orang dewasa melihatnya, diam-diam dia pergi ke sana. Anak itu memanjat pagar dan dia melihat sebuah bangunan membosankan berdiri di hadapannya. Tiang-tiang usang bertebaran di mana-mana dan semua jendela pecah. Lampu jalan mati dan hanya satu jendela kecil yang menyala. Dan tidak ada yang lain lagi yang menyala. Anak itu memanjat menara dan dia melihat sesuatu di atas meja. Di depan cermin duduklah seorang monster mengerikan. Tubuhnya tertutup dengan bulu. Dia menatap dirinya sendiri pada cermin di hadapannya. Dan dia memakai
merona bibir dengan menggunakan kuas cat. Cuma ada satu kata, menyeramkan. Dia cegukan karena ketakutan dan membuat suara keras dalam kesunyian. Monster itu gemetar dan menjatuhkan kuas ke dalam mulutnya. Anak itu sangat ketakutan, sehingga dia terjatuh, menuruni tangga yang sangat curam. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa jatuh ke bawah tanah yang lembab. Dia melihat sekeliling. Ya ampun, ada monster! Mereka duduk di depan pintu, di atas beberapa kotak. Dan ada 2 orang monster. Dan ada orang berjanggut memakai celana kerja. Ada sebuah bergulungkan kabel. Dan mereka menggunakan gulungan ini untuk menumbuk dengan suara keras. Dan tiba-tiba saja, monster yang tertutup sisik dengan kepala paku dan ekor ular memukul gulungan itu dan mengaum dengan keras. Dan monster berbelalai melempar bahunya seperti selendang. Dan dia mulai terkikik, sehingga membuat anak itu merinding, seperti ada kecoa yang merayap di punggungnya. Mengerikan. Anak itu benar-benar bingung ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kedua monster itu mengerikan. Lalu monster itu menangkap orang tua itu dan memukuli dahi orang tua itu. Anak itu yang berada di sebelahnya sangat ketakutan. Dia berhasil keluar dari bawah tanah dan menemukan dirinya di tempat yang aneh. Tempat itu sunyi sekali dan semakin gelap. Tapi ada sesuatu yang bocor, setetes demi setetes. Dan di tengah-tengah tempat itu berdiri sebuah singgasana. Ternyata seorang raja sedang duduk di singgasana. Seolah-olah raja itu tertutup dengan tengkorak. Sambil menghunus pedang laser, dia melihat anak itu. Lalu wajah buruknya yang hijau. Dia mengerut menahan amarah. Tiba-tiba ada cahaya dan seorang bersuara, "Stop, stop, stop! Kenapa ada anak yang muncul di depan kamera? Marifana, aku bertanya padamu. Aku tidak bisa syuting dalam keadaan seperti ini. Istirahat sekarang." Kemudian dari atas langit-langit turun kamera. Dan raja itu melemparkan pedang laser ke sudut. Istirahat lagi. Sudah 150 kali pengambilan gambar. Ternyata itu adalah pembuatan film. Anak itu mulai sadar setelah tuan berjanggut itu membawanya keluar pagar. Dan semua monster tadi adalah aktor yang bukan sungguhan. Dan kalau mereka berpura-pura menjadi monster, kenapa aku jadi anak bodoh begini? Takut pada mereka. Jadi sayangku, semua monster dari buku dan film semuanya tidak nyata. Itu semua cuma hayalan, bagian dari hayalan belaka. Dan kalau kau penasaran ingin melihat monster sesungguhnya, maka lihatlah seekor lalat di bawah mikroskop.